Jadi record. Jadi ulang ya. Tadi kita pertama buka Photoshop-nya, create new, bikin ukuran yang mau dibikin. Ini bisa pixel, bisa senti, bisa inci, tergantung karena tadi udah dapat ukuran pixelnya. Jadi kita pakai yang ini 1600 kali 2200. Resolusinya bebas sih kalau memang laptopnya kuat itu atau punya grafik kartu grafik lain bisa ditinggiin aja, makin tinggi makin bagus, makin detail. Kalau enggak kita kasih angka 100 juga nggak apa-apa. Oke. Background terserah mau pilih transparan atau hitam atau putih, cuman biasanya kalau saya lebih milih transparan karena tadi kalau transparan tuh ketahuan mana yang belum dicoret gitu. Kita create. Nah, nanti kita akan taruh desainnya itu di sini. Dan taruh desainnya di sini. Langkah yang selanjutnya dilakukan itu kita buka dulu mana yang mau diduplikasi ya. Di situ. Kita mau duplikasiin yang ini. Jadi caranya file, open, terus mana filenya yang mau diduplikasi, kita open aja. Nanti akan muncul kayak gini. Sampai sini pada udah ya. Kalau kecepatan nggak apa-apa, mohon diintrusi aja nggak apa-apa, nanti diulangi. Lanjutnya, ini kan ibarat di luarnya masih ada bordernya ya, masih ada abu-abunya. Nah, kita mau yang tengahnya aja nih, caranya kita pindahin gimana? Nah, kita ada yang namanya selection tool, rectangular tool biasanya, atau kalau bentuknya kebetulan kotak sih pakai rectangular tool ya. Kalau enggak bisa diganti, bisa lingkaran, bisa ini. Atau mungkin kalau bentuknya yang lain bisa pakai poligonal juga. Karena ini kotak, langsung aja kita pakai yang rectangular tool. Kita pasin nih di mana poster itu, ujungnya poster itu kita pasin ke kursornya. Nah, ujungnya di sini kan, kursornya kita taruh sini. Nah, kalau udah kayak gini, kita copy aja, Ctrl C biasa, atau mau diseret pakai ini juga nggak apa-apa, diseret aja juga bisa. Nah, diulang ya, atau mau di copy aja, Ctrl C biasa, terus di layer yang tadi kita Ctrl V, ini pas. Sampai sini pada udah? No, berarti itu beda layer, no? Ini beda, kalau Excel tuh namanya beda workbook ya, beda kertas gitu bang. Beda sih. Ini yang mau diduplikasi. Oh, Terus kita tempatin desain ini di tempat baru gitu. Tempat baru. oke, thank you, no. Nah, kalau sampai sini udah, ini akan muncul di layer baru ya, yang tadi abang tanyain, itu layer 1. Ya pokoknya layer ini yang tadi kita copy gitu, bahasa gampangnya. Ini kan masih kegedean ya, karena memang ukuran aslinya 5000 pixel, jadi kita kecilin aja. Caranya, oh ya bentar. Caranya klik di layer ini, klik kiri di layer ini, sampai layernya udah kepilih kayak gini, kita pencet Ctrl T. Nah, Ctrl T itu buat nge-resize kayak gini. Nanti ada ujung-ujungnya ini loh. Nah, kayak kita nge-resize di Word biasa, kita tinggal resize. Sama biar ukurannya, biar apa rasio panjang lebarnya nggak berubah, kita klik yang ini ya. Ini tuh dipastiin buat kayak gini nih. Ini berarti udah keklik. Kalau enggak, nanti mau ditarik pun tergantung mouse-nya loh, bisa jadi kurang atau gimana gitu kan, bisa di ya. Makanya kita kasih ini, pastiin diklik dan kita kecilin sesuai ukuran ini biar kelihatan aja gitu, biar pas. Nah, contoh kayak gini nih. Mungkin pasnya di sini kan. Nah, karena salah satu fungsinya kenapa tadi transparan, kita tahu nih kalau yang ini tuh ternyata belum ketutupan, ada sisi yang di kanan ini belum ketutupan. Jadi caranya kita Ctrl T lagi, cuman ininya kita lepas,
Jadi kita bisa geser ini, lebarin dikit biar pas di kertasnya. Nah, sampai sini udah masuk semua ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung atau mungkin sulit itu langsung ditanyain aja. Bisa dihilangin. Oke, sementara dilanjut dulu. Ini sih secara garis besar biar jadi yang salah. Biar jadi yang biar jadi yang kayak ini, itu yang diubah ada 3 tempat ya. Secara garis besar ada yang di atas, yang di tengah ini yang nanti bakal kita ganti, sama yang di bawah, yang foto orang sama tulisan di bawah. Kita mulai dari atas dulu, jadi nanti ini ready to use event ini akan kita hilangin, your website ini akan kita hilangin juga, barcode-nya juga kita hilangin, nanti kita ganti pakai barcode sendiri. Oke. Nah, cara ngilanginnya gimana? Kita zoom dulu ya, karena kita fokus untuk yang di atas, kita zoom dulu. Nah, kita mau ngilangin tulisan ini. Karena kebetulan belakangnya ini background putih, backgroundnya putih, kita bisa langsung aja timpa pakai brush warna putih. Dicat aja, ibarat dicat pakai warna putih juga gitu. Caranya kita pencet brush tool. Terus ini kan ada bakal lingkaran kayak gini ya, untuk gede kecilnya nanti bisa diatur lingkaran gini. Nah, untuk menyesuaikan ke warna putih yang di sini, itu kita bisa pakai pencet ALT ya, kan ada tombol ALT. Nah, nanti akan ada kursornya akan berubah kayak gini. Ini diklik aja di warna yang kita mau pakai nanti. Nah kan kebetulan ini putih, ya udah kita klik aja di yang putih. Langsung deh kita tutupin pakai diklik kiri, langsung aja kita kayak gambar biasa, kayak coret-coret biasa gitu. Hapus. Nah, hapus yang nggak perlu kita hapus aja. Ini tulisan your website kita hapus juga. Sama barcode-nya kita hapus juga. Oke. Sampai sini udah semua? Udah, no. Udah, Bang. Ya. Oke. Nah, bentar, habis itu apa ya? Bang, kalau misalnya tadi salah ngapus, untuk ngulangnya gimana ya Bang? Kayak malah ngapus ke media yang lain, gambar lain gitu Bang. Iya, mau ngulang gitu, hapusnya gimana? Pencet apa? Contoh mungkin gini ya, contoh keliru ngapus yang ini nih gitu. Contoh kayak keliru ngapus ini. Kita Ctrl Z aja kayak biasa, kayak keyboard. Ctrl Z aja. Ini contoh Ctrl Z. Kita contoh mau ngapus ready to use. Tapi sebenarnya nggak mau ngapus nih. Ya udah Ctrl Z aja. Kayak biasa kalau kita undo. Nggak bisa ya Bang? Nggak bisa ya? Bisa nggak? Bisa Bang, udah bisa. Bang. Harusnya sih bisa ya, makanya nanti diklik di layarnya dulu terus Ctrl Z gitu. Lanjut ya, kita ulang lagi, kita hapus. Kalau rasanya kurang gede bisa digedein lagi biar cepat ngapusnya. Oke. Kira-kira udah kan ya? Kurang ke kanan dikit. Oke, sampai sini udah kan ya? Nah, selanjutnya karena yang atas ini udah kita kosongin, habis itu kita ke yang tengah. Nah,
Ini lumayan juga untuk cara ngapusnya. Ini kan kita mau ngapus yang mobil-mobil ini ya, gambar komersial road sama mobil, ya pokoknya gambar inilah gitu. Cara ngapusnya gimana? Kita pakai selection tool dulu, tapi yang magic wand tool, yang ini kita klik yang ini. Kita pilih magic wand tool. Nah nanti ikonnya kayak gini. Kalau biasanya kita mau ngapus putih nih contoh, magic wand kan kalau diklik ke putih, dia akan otomatis select yang putih-putih aja gitu kan, yang putih-putih aja. Nah itu bisa langsung kita hapus gini. Nah kasusnya kan ini yang mau kita hapus nggak putih gitu, nggak seluruhnya putih, warnanya macam-macam nih, abu-abu, kuning gitu. Caranya gimana? Kita selection dulu yang bisa didetek sama magic wand-nya. Toleransinya kita kasih 60 ya. Ini kan ada yang pink-pink nih, ada yang pink-pink. Nah kita klik tadi di yang pink, dia akan select kayak gini, seleksi kayak gini. Nah cuman yang ini kena, caranya kita pencet, bentar. Kalau nggak bisa kita pakai yang ini sih. Ininya dinaikin aja di 80. Di 80. Diturunin, maaf, diturunin di 40. Kalau masih ke seleksi gini, kita turunin lagi di 20. Intinya kalau toleransi itu dia makin kecil, ya makin kecil toleransinya, maka makin kecil juga yang bakal dideteksi sama dia. Contoh kalau putih, ini ada warna yang mirip-mirip nih, ada yang warna mirip-mirip. Kalau toleransinya kecil ya benar-benar dia kan seleksi yang putih aja. Nah makin kecil kan, ini makin nggak kena kan. Nggak kena. Nah karena ini masih kena, kita pencet ALT, tahan ALT-nya. Ini kan ada tombol, ya apa, ada tanda kayak minus ya di kursornya ya. Itu buat ngurangin ini. Ya, ulang lagi jadi gini. Nah, maka dia nggak akan jadi ke seleksi. Belum. Bentar. Nah, belum. Begini sih. Kayak gini dulu ya. Nah, terus ini kan baru yang atas ya. Nah, yang bawah kita juga tambahin. Kita juga seleksi yang bawah. Jadi kita seleksinya itu dari gambar yang ini ke atas, gambar yang mau kita hapus ini ke atas, sama gambar yang mau kita hapus ini ke bawah. Kita pencet ini. Pencet shift, sambil ngeklik pencet shift. Kayak gini kan. Nah, setelah udah keklik kayak gini, ini kan berarti kita masih seleksi yang pink ini sama yang putih yang atas ini kan. Nah, kalau kita hapus nih contoh, kita mau pakai hapusan eraser tool. Maka yang kehapus itu yang atas, ya kan, yang kita seleksi tadi. Nah, gimana caranya kalau biar yang kita seleksi ini justru yang nggak kehapus? Kita balik ke alat yang tadi, magic wand, klik kanan, pilih select inverse. Select inverse. Nah, tadinya yang kita seleksi yang atas doang, sama yang pink ini, kita jadi seleksi cuman yang digambar ini aja. Terus kayak biasa, kita bisa langsung hapus aja di sana. Nah, kita langsung hapus ini. Dan nggak perlu takut untuk putihnya, toppingnya ini kehapus, karena dia nggak termasuk seleksinya. Gitu. Jadi langsung aja dihapus ini. Nah, kurang gede ya, perlu digedein lagi deh biar cepat ngapusnya. Oke, nah yang tengah, salah.
Nah, kalau salah Ctrl Z kayak biasa. Yang tengah dihapus dulu. Karena yang tadi bawah nggak ikut ke seleksi, ya, untuk yang bawah hati-hati ngapusnya. Nah, kayak gini. Ya, ini hati-hati juga nih. Oke. Kita hapus. Sadar. Kalau ragu, klik-klik aja nggak apa-apa hapusnya. Pindahin, klik gitu. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Kalau udah, kita kontrol D ya, buat seleksi. Jadi dia nggak seleksi lagi. Nah, ya, jadi tengahnya kita udah hapus. Kurang lebih kayak gini. Nah, transparan yang kotak-kotak ini artinya ya udah ini nggak ada gambarnya. Yang ada gambarnya cuma yang di atas sama yang di bawah. Ini artinya kosong, kita tinggal mau tempatin aja gambar yang mau dipakai. Sampai sini bisa semua? Ada yang kelewatan mungkin? Atau mungkin yang ada pertanyaan bisa langsung. Mungkin dilanjut aja, Bang. Oke. Ya, dilanjut ya. Sekarang kita ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini agak ribet. PR-nya itu ada dua. Kita ngilangin orangnya sama ngilangin yang tulisan di bawah ini. Cuman kalau saya pribadi yang di bawah ini sih yang susah. Oke, kita mulai ngilangin orangnya dulu ya. Ngilangin orangnya dulu. Pertama kita zoom dulu. Contoh kita mau hapus si Erik. Mau hapus si Erik. Ini kan hapusnya itu dari, terserah sih sebenarnya dari mana ya, mau dari mukanya dulu atau dari jasnya dulu. Kalau gue sih biasanya dari jasnya dulu aja, karena ini kan backgroundnya oranye ya, jadi dia bisa gampang untuk dihapus gitu. Kalau ini kan walaupun biru, cuman di sini ada perbedaan warna ya, ini kayak apa, diamond gitu kan, segitiga gitu. Jadi itu nanti aja. Kita hapus oranye dulu, size-nya kita kecilin, kayak yang pas aja di mana gitu. Nah, kita langsung, oh yuk, pilih brush tool, size-nya kita kecilin. Nah, sama kayak yang tadi, kalau kita tadi mau ngapus putih pakai alt terus kita pakai brush warna putih, nah karena kita ini background-nya oranye, kita pakai alt juga di warna oranye. Kita mencet Alt, kita klik di warna oranye. Nah, ini brush tool-nya udah warna oranye nih, jadi kita tinggal hapus aja. Hapus. Buat ini agak hati-hati di pinggirnya aja sih, paling di pinggir-pinggirnya ini. Rapi-rapi banget nggak usah, karena ini nanti pun juga bakal ditimpa sama foto yang kita mau pakai kan. Timpa sama foto yang kita mau pakai. Jadi yang penting harus rapi malah justru yang di bawah. Sekali lagi harus rapi banget, harus sesuai ini, nggak perlu juga. Feeling aja sih. Kita hapus, oranye, hapus. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi si Erik udah nggak ada, astagfirullahaladzim. Intinya di gambar ini nggak ada bajunya, tinggal yang mukanya aja. Gitu. Oke, ngilangin mukanya agak susah. Kita pakai namanya polygonal lasso tool. Ini kan kebetulan bentuknya segitiga ya, segitiga atau kotak gitu. Nah, karena ini lurus-lurus aja gitu segitiga, makanya kita pakai polygonal lasso tool. Kita bisa urutin nih, bikin shapes yang kayak segitiga ini dulu gitu. Segitiga ini. Kurang lebih kan di sini ya. Nah, di sini kan. Terus kita
Kita pilih ke sini, sini. Nah ini sama ini. Kenapa harus gini dulu? Karena balik lagi warna dari tiap segitiganya ini beda, walaupun sama-sama biru. Ini biru muda, ini biru agak tua, ini biru tua banget. Ya nanti intinya beda-beda gitu harus dihapus. Kita mulai dari yang biru muda dulu. Sama kayak tadi konsepnya pakai brush, pencet Alt, pilih di biru yang mau dipakai, hapus. Nah jangan takut untuk hapus semua karena dia udah akan hapus sendiri. Oke, ini kan. Kalau udah selesai, biasanya langsung sih ya kita balik ke poligonal lagi, kita select inverse lagi. Nah bedanya apa? Kalau tadi kita seleksi yang ini, yang di dalam ini, sekarang kita seleksi yang di luar. Jadi maupun dihapus, contoh nih kita pakai oranye biar kelihatan, maupun dihapus yang dalam, diklik-klik juga nggak akan ngaruh karena kita nggak seleksi yang di dalam, kita akan seleksi yang di luar. Nah ini baru ngaruh. Cuman nggak orange karena ini birunya yang ini, kita pakai Alt lagi, klik biru yang ini, pilih warna birunya, terus kita hapus ya. Oke, kita hapus. Ya. Oke, nah kita hapus kayak gini. Tanggung ya Eriknya dikit lagi. Beda warna ternyata. Bentar. Oke, Ctrl D. Oke, sampai sini Ctrl D dulu ya. Ada yang kelewatan? Kalau paling Mau tanya, iya lanjut. mau tanya kalau misalkan itu kan bentuknya ada segitiga-segitiganya. Nah, kalau Iya. misalkan warnanya cuma satu kayak birunya sama tuh, nggak usah pakai lasso tool bisa kan? Iya. Contoh ini warnanya sama ya, ibarat gitu. Ibarat warnanya sama nih. Ya udah ini mah langsung aja gini gitu, langsung. Cuman kan kalau gini kelihatan ya beda. Karena tadi kebetulan warnanya beda nih, beda kan. Ya. Karena tadi warnanya beda, makanya kita pakai lasso tool dulu. Biar yang beda ini nggak tercemar lah, biasanya nggak tercemar sama biru-biru yang lain. Harus rapi-rapi banget gini? Enggak, karena nanti bakal ditutup sama foto yang mau kita pasang. Sekarang tulisannya, yang tulisan Erik kita hapus. Sama kita harus jeli juga ini yang garisnya di mana antara biru tua sama biru tua banget. Kita bikin garis ke sini aja. Ini kan. Nah, tujuannya sekarang kita hapus yang di dalam segitiga ini dulu. Kita seleksinya kan di dalam segitiga. Maka warnanya kita pilih Alt itu yang biru yang di dalam segitiga. Kita klik, langsung aja hapus. Terus sama kayak tadi langkahnya, balik ke rectangle tool, kita bisa select inverse, yang artinya kita seleksi yang luar, dalamnya nggak akan ngaruh. Nah karena ini kan ada dua warna ya, ada dua warna, biru yang ini sama biru yang ini beda kan. Jadi nanti kita Alt-nya 2 kali. Kita pertama yang atas dulu hapus, ini, terus kedua yang bawah hapus. Kegedean ini. Ya. Kurang lebih kayak gini. Sama tinggal yang putih ya. Nah, kalau yang putih sebenarnya enggak juga nggak apa-apa sih, cuman ini nunjukin aja ya. Kan ini nanti juga ke replace sama leher masing-masing yang mau dipasang gitu. Jadi nggak apa-apa, ini buat hapusnya caranya gimana, sama kita pilih yang poligonal, terus kita bentuk shapes yang sekiranya nutupin ini leher gitu. Dia ngetakin ini leher gimana caranya. Kita udah seleksi, sama kita pilih Alt, tapi pilih yang warna putih ya, karena kita mau nge-replace ini pakai warna putih. Ya, kurang lebih kayak gini. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau mau dilanjut? Masih ada 3 orang antri mau dihapus. Oke, untuk Erik udah dihapus, sekarang kita ke Jin. Sama sih, konsepnya juga gitu. Kita pertama hilangin yang oranye dulu biar gampang. Ngilangin pakai brush oranye dulu.
Kalau kecepatan bilang ya, nggak apa-apa, ntar langsung interupsi aja. Ketinggalan di mana. Hapus. Lebihan dikit ya udah nggak apa-apa lah. Kita hapus ini. Yang penting sih di ujung-ujungnya sih. Kalau di ujung udah gitu, yang tengah tinggal di lingkar-lingkaran gini juga nggak apa-apa sih. Terus, udah sekarang oke dibalik sekarang kalau lehernya dulu ya. Jadi, tadi pakai polygonal tool. Nah, kita bikin seleksi begini. Seleksi pakai warna putih berasnya. Langsung aja, terobos aja lah. Oke, dan ya yang putih udah hilang. Lehernya udah hilang, terus tinggal ini ya, aduh sorry matanya kurang bagus, jadi kalau gue sih gue zoom lagi. Nah, ini kan nyaru banget ya. Ini kan ada beda 3 warna di sini. 4 malah, 1, 2, 3, 4. Ya udah, sama kita ngikutin garisnya aja. Ya, anggaplah gini lah ya. Kita potong yang atas dulu, sama kayak tadi, pakai brush tool, ya brush tool, pakai ALT, pilih warna biru yang di dalam segitiga, langsung hapus aja. Terus select inverse untuk milih yang bawah ini aja. Terus kita pakai brush lagi, pakai biru yang di sini, hapus. Terus ya hapus. Kontrol D dulu buat ngilangin ini. Kalau kurang rapi yang kayak gini, tinggal dirapin aja sih sebenarnya. Enggak tuh nggak apa-apa, balik lagi karena tadi ya mau di replace pakai muka masing-masing. Terus yang garis yang ini buat yang jin. Untuk ini kita bikinnya sekali aja karena nanti kan bisa select inverse. Nah, intinya kita bikin segitiga ini, kita hapus yang dalam dulu. Hapus yang dalam dulu. Pakai warna yang di dalam kita hapus ini. Baru select inverse. Select inverse. Baru ada 2 ini, kita pakai 2 warna yang beda, nanti ALT-nya 2 kali. Pertama kita hapus yang kiri, hapus, yang kanan, hapus. Ya, selesai. Ya, kurang lebih kayak gini. Nah, kalau kurang rapi ini tuh, isi sebenarnya tinggal dibiruin dikit lagi. Juga nggak akan terlalu kelihatan sih sebenarnya nanti kalau udah begini. Salah. Oke, lanjut lagi ke siapa yang namanya Tony. Sama kayak biasa, kita hapus oranye dulu, jasnya kita hapus. Saran ya tadi pinggir-pinggir dulu yang dihapus karena yang butuh fokus lebih itu di pinggirnya. Kelebihan dikit nggak apa-apa, udah daripada ngulang lagi. Nggak usah rapi-rapi banget karena ini kalau di zoom out juga nggak akan terlalu kelihatan sih sebenarnya. Oke. Ya, udah hilang. Ini kalau di sasaran ini ya. Oke, kita ulang deh ya. Dan bisikannya kurang rapi. Bang, mau nanya, Bang? Kalau ragu ya, kalau yang putihnya itu nggak bisa di-select gitu ya? Nah, nggak bisa sih ya kayaknya ya, soalnya kan ini beda warna banget. Bentar.
ini kan beda warna banget ya. Sebenarnya bisa kalau mau di-select kan nanti jatuhnya kayak gini. Nah, kita seleksi putih doang. Cuman kan kalau kita nanti select inverse, itu kan yang bawah juga ke select gitu loh. Jadi bakal Oh, nabrak sama yang bawah, cuma juga kalau mau di select. oke. Kasih Bang. Oke. Jadi nggak enak dipanggil Bang ini mah, kebalik aku. Siap Bang. Kalau ragu jangan nerusin pakai tangan tadi ya, diklik-klik aja nggak apa-apa. Dikit-dikit ini, dikit. Balik lagi yang penting pojokannya tuh bagus aja gitu. Kalau emang yakin sama touchpad-nya bagus, mungkin itu bisa langsung seleksi pakai touchpad tadi. Nah, langsung gini kan. Nah, pojok-pojok. Oke. Nah, kalau yang udah yang tengah sih gampang sih. Oke, kayak biasa bajunya udah hilang. Terus tinggal yang atas. Nah, yang atas tadi dulu. Berapa warna? Nah, yang atas ini kayaknya ada 3 warna ya. 4 ya. 1, 2, 3, sama 4 warna. Kita hapus yang ini dulu ya. Kita akan hapus yang ini dulu. Sama kayak tadi, pakai brush tool, pilih warna yang di dalam, hapus yang nggak penting, selesai, select inverse. Bentar, karena ini sulit ya objeknya, ini sulit, kita bikin baru aja lah, bikin baru lagi aja, jangan select inverse. 1, di sini kan ya. Murid ini kemana sih? Nah, iya ke sini nih kayaknya dia. Nah, ke sini. Terus kita urutin ke yang tadi. Terus kita hapus Alt pilih warna yang di dalam, kita hapus. Ctrl D, kita bikin lagi buat yang bibirnya. Nah, nggak usah diurutin banget sampai sini, nggak apa-apa karena itu nggak akan dihapus. Penting layarnya aja kehapus. Pakai brush tool, pencet yang di tengah, Alt, pilih warna yang di tengah, kita hapus. Nah, karena tinggal terakhir, tanggung ya, nggak usah bikin baru, kita select inverse saja. Inverse, kita pilih yang di sini kan, berarti Alt, pilih warna yang biru muda dikit, langsung hapus. Paling hati-hati di pinggir ini aja. Udah sih deh. Nah, kurang lebih kayak gini jadinya. Sama tinggal ngapus yang putih. Pilih brush tool, Alt, pilih warna putih. Dah. Oke, kurang lebih kayak gini. Kita balikin dulu ke berapa tadi? Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, tinggal yang bawah. Yang bawah. Yang tulisan design free template, free service, dan order now ya. Dan kawan-kawan. Kita zoom in dulu, kita pindah ke yang bawah. Bagian terlibat di sini sih menurut gua, karena ini ada banyak segitiganya. Konsepnya sama persis kayak yang tadi, urutin segitiganya. Urutin segitiganya.
pakai warna yang di dalam. Nah, sama ini kan kalau kita lihat gradasi ya, ini kayak birunya nggak sama nih gitu. Antara ini dan ini itu birunya beda. Nah, biasanya kalau gua ada kasus yang kayak gini, kita samain aja dulu pakai warna yang paling muda. Kita samain pakai warna yang paling muda. Udah gini aja dulu. Terus seterusnya gitu. Kenapa warna yang paling muda? Karena nanti biasanya di Google tuh banyak yang nyediain gradasi PNG yang udah gradasi gitu. Sebenarnya di Photoshop juga bisa, cuman jujur gue kurang jago pakai gradasi. Jadi kita tampil yang di Google aja. Intinya di sini kita pakai warna yang paling muda aja dulu. Kalau masalahnya tuh yang kadang kita garisnya kurang pas gitu ya sama yang pojokannya. Tinggal matanya aja sih, jeli-jeli di matanya gitu. Nggak masalah karena nanti balik lagi ini nggak akan terlalu kelihatan. Kita bisa kelihatan kayak gini karena di zoom sampai 250%. Terus lanjut warna yang ini. Begini. Sama brush, terus kita pilih warna yang di sini. Salah. Kita pilih warna yang di sini. Ini agak PR yang kayak gini sih. Udah. Terus yang satunya kita pakai brush lagi. Kalau mau iseng nggak apa-apa, kalau contoh ini pakai warna yang lebih tua contoh, ya nggak apa-apa, kita tinggal saja. Sebenarnya tergantung kita melihatnya aja sih. Kalau sekiranya ini sama gitu, warnanya jadi sama gitu, kita ganti aja ke warna lain. Contoh gini. Nah, sama nanti yang satunya kita ganti lagi pakai warna. Nggak harus selalu warna termuda ya, jadi yang biasanya kalau gue dari yang termuda dulu. Contoh nih, kayak tadi kan gue nentuin di bawah ini kelebihan ya. Contoh di sini, ya nggak apa-apa, nggak melulu kita ngikutin desain dia gitu, harus bener-bener plek garis gitu, nggak apa-apa, nggak usah. Ini kita bikin segitiganya, hapus, mau bikin lagi segitiga lagi, lebihin aja nggak apa-apa karena kalau kelebihan tuh biasanya kita nggak perlu ngilangin yang kecil-kecil kayak tadi loh, kayak apa sih harus di pojok-pojok, nah kayak yang ini nih tadi, nah kita nggak perlu ngilangin yang kayak gitu. Kita pakai yang tengah contoh, kita pakai warna biru yang lain, terus dilanjut ini ya sampai ujung. Tinggal rajin-rajinan juga sih sebenarnya kalau pemain ini, kalau gue sih biasanya kalau ini nggak tanggung kan kayak bedanya dikit banget langsung terobos aja lah gitu biasanya.
misalnya gitu. Bisa langsung sampai sini gitu. Disamain aja warnanya nggak masalah, cuman ya balik lagi tinggal moodnya juga, hatinya lagi gimana. Kalau lagi bete biasanya juga nggak dihapus. Kita pakai yang mudah contoh. Oke. Nah, terus ini tinggal yang order now ya. Fokus. Intinya kalau nanti kalian mau bikin desain yang ibarat bahasa gampangnya nyomot ya, nyomot dari free pick gitu, dari internet gitu. Cari gambar yang ya kurang-kurangin lah yang kayak gini, yang ada gradasinya atau yang ada ininya. Kalau mau cepet sih desain yang flat design gitu, bahasanya flat design. Jadi ya udah warna aja, dia nggak ada gradasi, nggak ada apa, kombinasi warna aja. Nah kita otak-atik warnanya tuh gampang. Nggak serumit ini, nggak segitiga gini juga. Terus ya ini kotakan terakhir ini. Oke, kita udah selesai di kotakan. Kita coba zoom out. 30, 300. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini. Nggak terlalu kelihatan kan yang tadi harus dirapiin. Makanya terserah sih, kalau memang butuh cepat, langsung aja juga nggak apa-apa. Kalau memang harus rapi banget, tadi yang kecil-kecil itu dirapiin lagi. Nah, kita intinya di sini udah ngilangin tulisan, judul yang aslinya. Kita hilangin gambar tengah, kita hilangin 3 orang pembicara tadi, sama kita hilangin yang bawah. Ini bener kayak dasarnya dari background yang kita duplikasi itu tadi, ini udah sampai di sini. Tinggal setengah jalan. Mungkin ada yang mau ditanyain atau sembari ngetas dulu karena udah mau lowbat baterai. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Langkah selanjutnya terserah sih mau bikin yang atas dulu atau yang bawah. Iya ini kecepatan nggak? Atau takutnya, oh bang cepet banget gitu, kayak nggak ngikutin gitu. Ketinggalan di mana gitu.
Gak apa-apa, bilang aja kalau kecepatan mau diulang yang mana, nanti bakal diulang yang kecepatan. Aman atau gimana teman-teman? Bang, kakak? Lagi ngapusin tulisan Bang masih. Oke, oke. Emang agak rada lama ya yang di bawah tadi kan ya? Ya rada lama sih memang. Benar lagi Bang. Oke, kita akan dulu. Malu deh. Tunggu gue bilang ngapusin. Nah, sama ini tadi kan kayaknya gua gesernya kurang pas ya, kurang kayak, nah kurang ke bawah gitu. Caranya sama, di klik di layer, kita kontrol T, nah kan akan muncul kayak gini. Kayak yang tadi kita bisa geser gitu. Nah, kita turunin dikit aja. Sampai nutup. Sampai kanan kirinya nutup. Mana sih ini? Pokoknya cari yang di ujung-ujung tuh biasanya ada kotakan, nah kayak gini. Kita geser sampai nutup. Nah, ininya tadi kan ada transparan. Kita geser aja. Nah, terus yang samping juga kita geser sampai nutup. Nah, kelihatannya ternyata tadi belum kehapus ya. Kita hapus dulu. Ini kurang lebih udah lah ya. Sama yang atas. Yang atas kita naikin dikit aja. Sudah nutup semua. Kita balikin ke awal. Oke, sampai sini mungkin gue lanjut dulu ya. Buat yang ngapus, nggak apa-apa. Nanti sambil diterusin aja. Udah kan ngapusnya atau masih belum mungkin? Masih ngapus. Oke, ditungguin ya. Gampang kok, ini udah tinggal terakhir, tinggal masukin gambar aja. Kita tungguin dulu. Dan sekilas ya, nanti tuh kenapa tadi nggak gue suruh rapi-rapi banget, karena nanti bakal ditutup sama gradasi yang tadi gue omongin. Nanti di folder sources itu ada gradasi, nah gue nyimpan gradasi ini loh. Kita taruh gradasinya di bawah. Nah, kebetulan PNG yang gue pakai gradasinya itu ada dua ya, ada putih sama hitam. Kita pakai yang hitam aja, yang putih kita hapus. Gradasi yang putih kita hapus. Jangan lupa untuk menghapus kayak gini tuh kita namanya rise layer ya. Intinya biar bisa diedit lah gitu, bahasa ininya susah, jadi biar bisa diedit. Terus kita delete kayak gini. Nah, ini nanti bakal ketutupan sama ini loh, sama gradasi yang tadi. Jadi umpamanya kita pun nggak serapi itu bakal ketutupan sama gradasi. Nggak kelihatan banget lah kalau dari jauh gitu. Kali kita zoom banget kayak 300% baru kelihatan. Oke. Nah, buat kalian gak bingung, ini kan nanti dibagi 3 ya, kayak yang di awal tadi. Kita ada desain atas, bawah, sama tengah. Nah, karena ini tadi yang desain bawah, dasar ya, sama dasar ya, ini dasar. Bikin aja folder, ini dasar. Bikin foldernya di sini ada tulisan folder kan. Bikin folder, rename aja jadi dasar. Dua gambar ini, dua layer ini. Kenapa dua layer? Karena yang tadi layer pertama layer dasar sama layer gradasi ya. Dua layer ini gue masukin ke dasar.
agak ribet ya buat gambarnya ya, atau ngapusin ininya ribet. Iya sih, makanya itu tadi pengalaman sebenarnya nggak harus yang kayak gini gambarnya. Di Titik tuh banyak desain bro. Contoh kalau bikin CV deh, contoh CV. Nah, cari CV yang gini-gini aja gitu. Ya kalau mau cepat cari yang kayak gini. Ini kan warnanya nggak ada gradasi ya, warnanya aja. Paling yang gradasi nggak dihapus nih. Oke, kita zoom bentar. Nah, letak gradasinya itu kan paling di sini aja. Nah, untuk tulisan-tulisan kayak gini kan kita bisa hapus pakai brush tool langsung gitu. Jadi kita nggak zoom deh kalau emang nanti ada pelatihan lagi diajarin cara bikin CV. Intinya sama konsepnya, kita hilangin yang nggak penting, masukin apa yang penting. Nah, yang kayak gini, kalau yang kayak gini gimana bang gitu, contoh. Ya terus, yang like, nah ini. Untuk desain kayak gini sih, yang riwah itu bakal di sininya ya, karena ini dua warna dan ini nggak lurus garisnya, kayak nggak apa ya, kayaknya nggak segitiga, nggak kotak gitu kan, kayak lingkaran gitu. Ya oval gitu, pokoknya gitu deh. Nah, nanti ngapusnya khusus hati-hati di sini aja. Atau mungkin kalau gua ini bakal gua hapus gitu, gua samain warnanya sama yang dasar. Malah gampang yang tengah, ya sekitar 90% ngapusnya pakai 2 langkah doang dan brush dengan warna yang sama. Pinter-pinter milih gambar juga sih. Pinter milih desain. Oke, kita balik ke yang tadi. Udah semua ya? Atau masih dipotong? Oke, kalau gitu dicoba dilanjut dulu ya, yang motong sambil motong aja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita mau ngisi yang atas dulu. Yang atas. Kalau kita lihat di gambar jadi, yang atas ini kita tinggal ngasih tulisan pelatihan desain grafis Photoshop sama barcode sama logo hitam sama produk PSN. Yang baru sih di sini paling ini ya, yang belakang ini loh, ada gambar UIN dan itu kayak di kartun, kayak di sketch gitu kan, di sketch. Sama barcode. Nah, barcode ini caranya bikin gimana sih gitu. Nanti kalau umpamanya kalian punya cara pakai yang scan barcode, oh ini loh caranya. Oke, pertama kita ke gambar UIN dulu ya, ini gimana cara bikinnya. Aslinya itu di sources yang folder sources yang ini, yang UIN. Ya, aslinya gambarnya ini, terus nanti kita ubah ini jadi sketsa atau bahasanya kartun pakai website yang udah gue kasih di notes. Ini dia, tadi baru. Nah, namanya Image Cartoonizer. Websitenya ini ya, nanti di copy aja. usocartoon.com, foto to kartun. Kita copy, kayak biasa kita akses website. Oke. Akan tampilannya kayak gini, kita choose file, pilih yang foto yang mau kita kartunin. Ini nggak harus foto gedung, foto orang juga bisa, atau foto makanan mungkin mau dikartunin, tergantung nanti kebutuhannya apa. Kita ambil foto, tagnya diisi, terserah, bilang aja win gitu.
klik foto to kartun. Kenapa pakai foto to kartun? Kenapa pakai Kuso kartun website gitu yang instan? Sebenarnya kalau di Photoshop itu ada untuk ngekartunin gambar apapun sih, sebenarnya ada caranya. Biasanya itu pakai apa sih? Pakai filter galeri ini. Biasanya di dalam itu contoh kita pakai layer 1, layer yang dasar tadi kita mau kartunin, bisa di filter galeri. Nanti akan banyak filter kayak gini, bisa di color pencil, color grade. Cuman emang ini harus bisa di kayak gini nih, color pencil tuh jadi kelihatan ya kartun lah ya gitu, bahasa gampangnya kartun lah. Banyak sih efeknya gitu. Kalian bisa kombinasiin, bisa pilih salah satu aja. Cuman untuk yang instan ya bisa pakai website ini tadi aja. Nah, akan jadi gambar yang kayak gini gitu. Langsung aja sih, sebenarnya ini mau diedit lagi juga nggak apa-apa, mau diganti kartun 1 contoh. Efeknya mau kartun nomor berapa bisa. Kita tinggal edit. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung save image as. Nah, taruh di folder yang ya intinya gampang dicari sih, mau di mana gitu. Kalau itu biasanya source ini ya udah langsung aja source. Kita save aja dalam bentuk JPEG. Nah, nanti akan ke save kayak gini. Sampai sini ada yang ketinggalan? Gampang lah ya, kalau yang itu mah kita tinggal kartunin aja gambar yang tadi mana sih. Nah, ini gambar yang tadi hasil kartun. Hasilnya gini. Gambar kartunya gini. Kalau udah dikartunin, kita mau masukin nih ke atas sini kan. Caranya gimana? Kita klik file, place, embed ya. Sebenarnya ya udah embed aja. Seringnya gitu. Terus kita pilih gambar yang tadi yang udah dikartunin. Nah, dia bakal kayak gini. Kok rada ngeblur ya, nggak apa-apa kalau biasanya di awal di awal di place itu emang ngeblur dulu, cuma nanti kalau udah di enter jadi nggak ngeblur. Nah, ini ya tempatin aja mau di mana gitu ditempatin. Nah, ini kan kalau dilihat detail ya, di sini kan ini nutupin apa namanya? Ya inilah pokoknya ini ditutupin gitu kan. Ketutupan sama foto JPEG kartun yang tadi barusan dibikin. Nah, caranya gimana biar nggak ketutup? Ini tuh karena foto JPEG tadi kan asalnya kotak ya, dan bentuknya persegi gitu kan. Nah, ada putihnya ini loh yang bikin ngalangin. Kalau kita pakai seleksi, kita klik di putih yang ini, dia emang ya putih gitu, ada background putih yang nutupin belakangnya tadi. Biar hilang, diseleksi, yang tadi pakai magic wand tool, kita klik di sini. Kayak gini kan. Jangan lupa untuk di raise layer, kita delete. Setelah itu kita bakal naikin, dia nggak akan nutupin. Nah, nutupin yang tadi. Oke, sampai sini. Langkah selanjutnya adalah yang jadi masalah tuh ini gambar masih kotak, sedangkan kita mau ngikutin ini gitu, mau ngikutin
pattern ya bahasanya, pola-pola yang ini gitu. Caranya gimana? Sama kayak yang di awal tadi, kita pakai Magic Wand, kita klik ke yang putih dulu, seolah-olah kita, oh ya, kalau kalian mau seleksi, itu pilih layer yang kalian mau seleksi ya. Contoh kan tadi gue salah, salahnya itu gue klik layer yang ini, sedangkan gue mau seleksi yang gambar dasar yang tadi. Nah itu dia akan kayak gini, kayak apa sih yang diseleksi gitu. Tapi sebenarnya yang diseleksi itu ini loh, jendela-jendela kecil yang tadi diseleksi. Gitu. Nah, balik lagi kalian harus klik yang di layar dasar. Nah, baru dia akan ngeklik yang putih. Nah, karena kita mau seleksi yang putih aja, toleransinya kita turunin lagi berarti. Nah, yang pink dia nggak akan keseleksi karena balik lagi makin kecil toleransi warna yang bakal diseleksi, ya ibarat makin akurat lah warna yang bakal diseleksi itu tadi. Maka yang pink nggak akan keseleksi. Kalau mau 5 juga nggak apa-apa 5. Itu akan lebih akurat. Cuman biasanya kayak gini, beda dikit aja kayak. Nah, ada yang kayak gini. Jadi kita pakai 10 aja. Oke. Terus kalau kita balikin ke layer yang tadi, nah berarti kan logikanya kita akan motong, jatuhnya kalau kayak gini kan kita seleksi potong yang dalam kan. Sama kita select inverse dulu, select inverse. Artinya kita bakal milih yang di luar yang tadi di sini kan, jadi yang di luar sini yang kita bakal otak-atik gitu. Sama terus langsung tinggal dihapus. Hapusnya biasa pakai ini aja, eraser tool, dibesarin ininya. Ini kurang besar ya? Kita agak zoom ya, kayaknya tadi nggak kelihatan. Oke. Nah, kita hapus. Buat ngapusnya nggak usah khawatir atasnya kehapus ya, balik lagi karena kita udah seleksi. Nah, kita hapus kayak gini. Langsung aja hapus. Buat yang bawah juga nggak usah takut kehapus karena tadi kita seleksi hanya khusus layer yang gambar kartun, jadi nggak akan mengubah layer-layer yang lain. Mau kita hapus di sini, itu nggak akan ngaruh. Contoh kita mau hapus yang oranye itu nggak akan ngaruh karena di sini nggak ada apa-apa, kita nggak seleksi layer yang itu. Oke, kalau udah kita kontrol D dan ya ini dapat buat pinnya. Kalau dari ininya ya kurang lebih mirip lah ya gitu. Atau kalian kalau mungkin ngerasa kegedean gitu, contoh proses lagi ya. Iya kayaknya kegedean ya. Bentar. Kita ulang ya, sambil ngulang kita press enter, klik pilih di gambar yang udah dikartunin tadi. Nah kita bisa kecilin di sini. Jangan lupa untuk apa? Ini diklik biar ukuran atau rasionya itu nggak berubah. Gitu. Kita bisa kecilin dari sini. Tuh, contoh di sini atau di mana. Nah, ada perbawaan dikit. Biasanya nggak kebiang ya udah segini aja deh. Nah, ya sama kayak langkah tadi, pertama resize layer dulu, kita hapus putih-putih yang di gambar kartun, mungkin kita turunin dikit. Nah kalian kalau mau ngepasin nih, ini kan ketutupan banget ya, biasanya opacity-nya kecilin dulu jadi 50 contoh, jadi 50, sorry 500, jadi 20 contoh. Nah ini kan kelihatannya, ini karena tadi warnanya pink jadi nggak terlalu kelihatan, cuman untuk kotak-kotaknya kelihatan lah ya. Nah kita tuh mau potong kurang lebih segini gitu. Oh pintunya ikut kepotong gitu, kalau gini kan kita baru bisa tahu
Kalau umpamanya mau pintunya nggak ikut kepotong, berarti kan kita naikin. Kalau mau dipotong aja, ya udah turunin. Gitu. Gitu. Nah, kita balikin lagi ke 100. Selanjutnya kita hide dulu, terus kita hapus yang bawah. Caranya kita pilih yang dasar, toleransinya 10, seleksi warna putih, kemudian select inverse. Oke, terus kita balik ke layer yang kartun tadi, kita unhide, kita tampilin lagi, terus kita hapus. Ya, kurang lebih ini. Ya, ini udah ngikutin potongan yang tadi. Paling ada error dikit yang kayak gini sih, jadi nggak masalah. Oke. Sampai sini masih ngikutin ya, teman-teman, kakak, abang. Oke. Terus langsung aja kita masukin gambar dulu. Hapus lagi. Ya, kita ngikutin gambar dulu. Terus embed lagi. Sekarang kita ngisi yang tengah. Yang tengah itu pakai gambar pelatihan Kominfo yang periode sebelumnya ya. Oke. Kayak gini. Karena ini kan coba kita lihat ya. Nah, ini kan dia udah ngebentuk pattern gini ya. Kalian bisa langsung kalian bisa hapus ini sesuai kayak tadi, atau biar cepat biasanya gue langsung taruh di layer yang paling bawah, di bawahnya dasar. Nah, dia akan otomatis nutup kayak gini. Jadi kalian nggak perlu apa ya, ibarat ngapus-ngapus lagi lah gitu. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa tahu kalau ini tuh masih ada yang belum kehapus dari kartun yang tadi. Kita hapus. Sampai sini ngikutin ya. Oh iya, tadi kelupaan logo hitam. Logo hitam kita masukin dulu. Sama plus embed, terus ini logo hitam. Jadi kita taruh di sini. Sama sih kalau yang contoh kayak logo gitu, biasanya gue kasih folder sendiri ya khusus gitu. Kita masukin folder logo gitu. Jadi kita tahu nih kalau contoh sewaktu-waktu kita mau edit lagi, oh gue mau ganti logonya doang, mau diganti ke logo lain atau mau ditambahin logo apa, kita bisa tinggal cari folder yang namanya logo. Sama kalau dasarnya mau diedit, oh gambar dasarnya aja mau gue copy nih gitu. Jadi kalian tinggal ke folder dasar copy aja. Atau bisa diekspor ke PNG. Gitu. Oke, lanjut dulu. Sekarang kita mau masukin orangnya ya. Dan kita masukin orangnya. Yang di kiri itu bentar-bentar. Yang di kiri, oh gue. Nah, jadi pertama kita mulai dari kiri, masukin foto saya gitu, foto gue. Kita klik. Nah, kayak gini. Yang jadi PR sama ya, kita ngapus background dari foto ini dulu, terus kita masukin pas di oranye yang tadi, pas di oranye yang di sini. Caranya pertama kita hapus dulu, jangan lupa untuk di rasterize layer. Karena kebetulan ini kuning ya, kuning semua belakangnya gitu. Jadi ngapusnya kita pakai magic eraser tool aja, langsung hapus. Sorry. Toleransinya dikecilin aja. 30 ya. Oke. Biar cepet, jangan 30 ya. Berapa ya? Intinya diatur aja sih, mungkin 40 gitu.
Aduh, tangan gue potong bentar. 50. Bener ini, tadi. Kita atas layer. Masih potong lagi. 60. 70 deh. 60 deh, 60. PR. Nah, itu PR-nya di sini sih paling kita nyesuaiin biar enak tuh di angka berapa sih, biar yang nggak kepotong tuh tangannya gitu. 20. Ya kurang lebih gini lah ya, nanti juga dipotong. Oke. Nah kalau kita udah, ini kan berarti udah kepotong ya backgroundnya. Kita tinggal tempatin di sini. Karena dari desainnya itu kepalanya keluar kayak nongol gitu, ibarat kayak nongol gitu. Jadi kita tinggal tempatin aja. Nah, gini contohnya. Oke. Nah, kita balik dulu ke gambar dasar. Karena kan kita mau ngilangin yang ini ya, biar nyesuaiin oranye yang tadi udah kita bikin. Nah, kita balik ke gambar dasar, ini di hide dulu. Kita seleksi untuk warna oranye aja, oranye. Nah, kayak gini, kita select inverse, artinya kita akan seleksi yang luar. Balik ke layer 2 tadi. Nah, di sini kita akan hapus pakai hapusan biasa, cuman yang bawah aja, yang bawahnya aja. Contoh ini. Jangan khawatir untuk tembus ya, karena ini enggak akan. Nah, dia akan ngikutin sesuai yang udah kita seleksi tadi. Kok low sih? Taruh. Tahan, maaf, masalah teknis. Oke. Ini jadi kepotong. Nah, ya, kita potong dulu. Cek. Masih ngikutin ya semua? Oke, lanjut. Sama kayak foto selanjutnya. Selanjutnya itu ada Kak Galuh di tengah. Oke. Kita kecilin dulu. Terus kita hapus. Nah, untuk kasus di background-nya Kak Galuh, dia tuh background belakangnya nggak sama kan? Maksudnya nggak, kalau gue tadi kan kuning gitu. Oke, ini nggak sama nih. Kita harus ngikutin, ngapusnya itu kita harus ngikutin bentuk badan dari Kak Galuhnya gitu, bentuknya kemana gitu. Nah, caranya adalah kita pakai magnetic lasso tool, klik sembarang, bebas dulu di luar. Jangan lupa untuk pilih layar yang Kak Galuh ya. Terus kita ikutin. Dia akan otomatis ngeseleksi gambar. Kalau udah kita balik. Adik balik sambil Oke, gini. Ya, ini kita petak nggak sih? Yang lain masih ngikutin atau masih motong atau masih di mana? 19 terutama yang besok mau megang bareng Bunan. Bisa ya? Jadi lanjut dulu ya. Oke, nah di sini PR-nya kita kan ada yang nggak keseleksi nih, biasanya kalau kita pakai magnetik. Kita bisa tambahin aja pakai rectangle biasa.
Kita pencet shift buat nambahin. Nah, dia atau pencet ALT buat ngurangin kalau kelebihan. Gitu. Kayak yang ini nih. Nah, ini kan oranye yang kecil gini nggak keseleksikan. Ya. Kalau udah kayak gini, kita select inverse kayak biasa, terus langsung kita delete. Nah, udah hilang semua. Gitu. Sama kayak yang gambar pertama, kita kecilin, kita masukin dulu passing posisinya. Contoh kayak gini. Kita hide dulu, pilih ke layer dasar, seleksi, select inverse, balik ke gambar layer kagaluh yang tadi, kita hapus pakai eraser tool, tapi yang bawah aja. Ya, oke, Ctrl D. Selesai. Tanggung ya, satu lagi ya. Kita masukin gambar Bang Eki. Zoom dulu. Nah, kalau ini terserah sih mau ngikutin magnetik lagi atau mau gimana. Cuma biasanya hapus gini dulu aja sih, yang bisa dihapus dulu. Gitu. Ya, karena udah nggak bisa dihapus, kita pakai hapusan biasa aja. Bisa, kita yang penting tuh ujung-ujungnya dulu, dia nggak kehapus gitu. Ujung dari badannya nggak kehapus. Gini kan. Terus tinggal hapus sampingnya. Tidak, nggak usah rapi-rapi, nggak apa-apa, nanti itu juga nggak masuk ke gambarnya, yang penting di daerah sini nih. Ya, punten ya Bang, ya kepotong gitu. Nah, nggak apa-apa deh, tanggung. Nah, habis itu kita deh, yang atas. Nah, kita bisa hapus gitu. Nah, kita akan kecilin. Kecil banget. Intinya sesuaiin sama gambar yang udah-udah sih, ya seberapa. Biasanya tuh kalau nyesuaiin antara pundak sama ini aja sih, pundak sama tinggi kepalanya gitu. Nah, contoh begini lah ya gitu. Kita bakal masukin, geser ke sini. Udah. Kanan dikit deh. Nah, kalau udah sama kayak tadi, kayak yang udah-udah gitu kan. Kita seleksi yang oranye, select inverse, balik ke gambar yang Bang Eki, kita bakal hapus pakai eraser yang biasa ya, eraser tool. Untuk yang bawah aja. Ctrl D, nah kurang lebih kayak gini. Nah paling kan PR-nya tinggal ngerapin yang kecil-kecil kayak gini ya. Itu bisa pakai poligonal aja, biasanya langsung di garis lurus. Garis lurus aja, intinya buat ngapus doang. Ini ada yang belum kehapus, bentar. Ini satu, klik, select inverse, pilih Bang Eki. Nah, kita hapus yang dulu. Sampai sini masih pada ngikutin atau kecepatan? Oh, bilang aja kalau kecepatan, deh. Takutnya udah ini cepet banget itu, mana udah malam, udah ngantuk kan. Gitu. Masih Bang. Oke.
Oke, lanjut dulu ya. Nah, yang kurang tuh kan barcode nih. Kita balik lagi ke atas sebelum font. Barcode ya. Jadi barcode itu kita pakai website yang namanya ini, theqrcodegenerator.com. Nanti bisa dilihat di notes ya. Bisa dilihat di notes. Nah, buka new tab aja, QR code generator. Nah, kalian di QR code generator itu bisa nyisipin, terserah sih, bisa teks aja, atau bisa nyisipin URL, atau bisa nyisipin nomor HP mungkin, SMS, kontak. Nah, karena kalau kemarin itu gua nyisipin buat folder ini, folder pelatihan, maka ya udah anggaplah ini ya, anggaplah folder ya sama gitu. Kita dapatkan link. Jangan lupa untuk di-set ke publik biar bisa diakses banyak orang. Salin link. Nah, kita balik ke website tadi, kita masukin ke sini. Nah, dia akan nge-generate barcode yang kayak gini. Bagusnya juga ini bisa shorten URL, jadi dia bisa pakai dikecilin lah, nggak sepanjang itu. Kayak yang kalian lihat di broadcastan, itu juga hasil dari shorten ini. Udah, terus kalian tinggal download aja sih, kan? Tinggal di save gitu kan. PNG namanya code gitu, contoh code, ya save gitu kan. Nanti dia akan nge-save. Nah, bisa kayak gini. Kalian punya barcode sendiri kayak gini. Kalau di scan, ya scan aja, nanti juga bisa keluarnya akan kayak gini. Terus anggaplah udah kayak gitu ya. Terus kita akan masukin ke sini, tempatnya di pojokan kan. Nah, kalau di gambar tadi biasanya nggak usah apa ya, kan nggak barcode aja ya, ada tulisan scan me. Nah, ini bebas sih. Kalau gue kan kebetulan ngambil yang scan me yang kayak gini. Sebenarnya di Google banyak untuk PNG-nya. Yang .club ya bang ya? Apa ya bang? Lupa bang asli. Oh ini Office bang. Ya, Office dulu waktu download Office. Isinya di meyang.club. Iya lanjut. Terus kita place embed. Nah, scan me-nya macam-macam ya tadi ya. Ada yang ini, atau kalau gua kemarin yang ini, jadi kita pakai ini aja. Kita taruh paling atas biar dia nggak nutupin yang lain, nutupin. Nah, kita kecilin dulu. Sama sih ya prinsipnya. Sebenarnya Photoshop tuh gitu-gitu aja. Kayak ya udah gitu, maksudnya nggak sesusah itu kok. Terus kita jangan lupa trace layer. Kita hapus yang putih dulu. Nah, ini jadi kesannya agak transparan. Langsung aja kita timpa pakai, kalian nggak perlu hapus barcode ini, nanti kita timpa pakai ini aja. QR code yang tadi udah dibikin. Kita kecilin sesuai retakan yang ini. Ya. Nah, udah selesai kayak gini. Scan. Oke, nah sampai sini kita tinggal masukin font, tinggal nyesuaiin transparansi UIN-nya, kasih nama sama kasih media yang di bawah. Oke. Pertama kita install untuk font dulu ya. Di Google Drive-nya udah dikasih, aduh yang .club kan jadinya. Di pelatihannya udah ada 2 font yang bakal dipakai di sini. Ada font apa namanya, Betty Vinti sama ya inilah pokoknya. Untuk rekomendasi font di mana sih? Biasanya nyarinya itu kalau gue di Davon ya, kayak yang mungkin kalian udah tahu. Davon banyak banget font yang bagus-bagus, maksudnya Davon free contoh. Dia bakal banyak sih, nanti kalian cari sendiri aja, banyak model font kayak gini. Kalian tinggal download terus install aja. Installnya
kayak gini, font kan. Contoh mau install ini, tinggal di enter, terus nanti ada opsi install di sini, kalian install aja. Oke, selesai, anggaplah udah keinstall gitu. Sekarang kita tinggal bikin fontnya. Oh ya, ininya di transparansinya dikecilin dulu ya untuk yang kartun, biar fontnya kelihatan. Nah, kalau kecilinnya harus seberapa, feeling sih sebenarnya. Terserah kalian, nanti dilihat juga fontnya itu mau pakai warna apa atau gimana. Contoh, intinya jangan sampai kayak gambar yang kalian masukin itu ngehalangin font buat kelihatan gitu. Jadi transparansinya kecil nggak masalah, yang jelas dia kayak oh ngeliatin ini gambar Win gitu lah, gitu. Aksen Win gitu contoh. Langsung aja kita bikin font caranya. Iya, bentar, ini 20 ya. Di enter dulu jangan lupa. Oke. Oh ya, yang tadi kita kasih tulisan bawah ya, di folderin dulu. Bawah. Terus yang kuso kartun ini kita kasih atas. Folder atas. Ini. Ini kita kasih folder barcode. Sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa, cuman biar rapi aja, biar enak nyarinya barcode. Terus kita bikin font kayak biasa. Klik font yang ini, kita tulisannya mau apa, pelatihan kan yang kemarin. Kita pakai warna, nah terserah sih warnanya. Pakai warna terserah sih. Mau pakai, iya kelewatan. Sebelum bikin font ya, yang bawah ini kan masih biru ya, ini sama kayak dasarnya kita ambil tadi. Nah, biar kalian kayak nggak sama gitu, mau diubah ke warna lain itu bisa. Caranya kalian klik layer dulu di gambar dasar, yang layer 1 tadi. Kita ubahnya itu pakai image, adjustment. Nah, nanti ada kurva. Nah, kurva ini. Kita tinggal utak-atik di RGB-nya, kalau ubah warna itu di RGB. Nah, ini contoh, kalau red-nya kita tambah intensitasnya, maka dia jadi ungu. Terus kalau kita green-nya kita tambah, jadi agak abu-abu atau hijau gitu kan. Bisa ungu tua. Nah, kita tinggal sesuaiin kita mau warna apa aja. Nah, contoh, kita ambil warna coklat ya. Tinggal diutak-atik dikit. Nah, kayak gini. Udah deh jadi warna coklat. Oke, warna coklat ini. Nah, dari background, sebenarnya penentuan untuk font yang tadi mau dibikin itu, kita bisa ambil dari warna background. Biasanya sih gitu. Jadi, ibarat di mata itu enak gitu loh. Kita nggak, satu warnanya kayak, biasanya seragam gitu, seragam biasanya. Nah, kita ganti, warnanya mana tadi? Oh iya, ini. Kita ganti warnanya, bentar, sorry. Atau kita ganti fontnya dulu pakai tadi yang udah kita download tadi. Tadi apa sih? Tadi pakai font apa? Bentar. Betty ya, mau pakai Betty. Oke. Nah, kita pakai yang ini. Definity, kita kasih tulisan pelatihan. Untuk fontnya kita bisa bentar. Fontnya kita bisa ganti pakai warna yang di bawah ini gitu. Ya, jadi font pelatihan. Nah, kurang lebih kayak gini. Pelatihan. Nggak harus sama kayak yang di contoh ini ya, contoh jadi ini sebenarnya
Terserah kalian sih mau warnanya apa gitu. Terus kita bikin font-fontnya dulu aja, bikin pelatihan terus sama tadi Photoshop ya. Photoshop, pelatihan Photoshop. Kita bikin lagi pakai font yang Bolby One. Tulisannya desain grafis. Warnanya, nah kalau yang di desain itu pakai warna oranye yang dari logo hitam. Jadi kayak gini. Nah, waktu udah jadi tulisan gini, kalian tinggal nempatin aja. Pokoknya mau ditaruh di mana. Biasanya kan di tengah. Gedein aja. Jangan gitu. Bentar. Pokoknya kita kecilin. Nah, contoh kayak gini. Terus tulisan pelatihannya kita gedein. Kita taruh di senyamannya ditaruh sih sebenarnya ya. Kalau yang dari desain kemarin lagi moodnya naruh di sini, jadi di sini aja. Sama Photoshopnya juga kita gedein. Kita taruh di bawah. Nah sebenarnya karena konsep ininya nabrak ya, untuk tulisan Photoshopnya dibikin nabrak bahasanya gimana ya? Tembus gitu loh. Nah tembus ini dikit gitu. Nah kita tinggal ngubah layernya aja. Mengubah layernya ditaruh di. Jadi seolah-olah yang tulisan Photoshop ini itu posisinya ada di atas tulisan desain grafis. Bahasanya nabrak, nah nabrak ini loh. Gitu. Tergantung penempatan sama desain sih nanti maunya kayak gimana. Nah kalau dirasa udah fix, kita bikin satu folder font gitu, font judul. Nah, tujuannya juga bikin folder nggak cuma biar rapiin, cuman ketika kita resize itu kita enak udah semua tinggal resize. Kita geser itu kita nggak perlu geser satu-satu. Nah, contoh kayak gini. Oke. Kalau mau diedit Photoshopnya, kita bisa panjangin dikit. Bisa panjangin fontnya. Oke. Nah ya, anggap aja di sini. Oh iya, sama proudly present ya. Bentar. Proudly present. Pakai font yang Arial yang kemarin kalau misalnya. Nah iya. Warnanya terserah sih sebenarnya, mau pakai warna abu-abu atau kita bisa pakai, kalau mau ini kita bisa pakai hitam dan transparansinya kita kecilin. Bentar. Transparansi untuk property presentnya kita bisa kecilin sampai 20. Jadi seakan-akan itu font itu ada di dalam, ada di win-nya gitu. Itu juga bisa, terserah sih, tergantung nanti mau dibentuk kayak apa gitu. Oke, kita bisa kecilin, kita taruh tengah. Nah kalau kayak gini kan kita kadang bingung yang mau naruh tengah di mana gitu. Kita bisa seret garis aja dulu. Ini kan tadi ukurannya berapa sih? Ya 13,5 lagi. Nah kalau 14 nih contoh, kita bisa taruh di angka 7 gitu, atau di karena 13,5 bagi 2. Oke, segini lah ya. Nah kita bisa pindahin, ngikutin dari garis rule namanya, ruler. Kalau di Word juga ada ruler. Oke, untuk atas udah jadi, tinggal yang bawah. Yang bawah tinggal kita kasih nama masing-masing ya. Kita font, contoh Wisnu dulu. Kita pakai font BT, bukan BT. Oke. Ya. Nah, untuk di desain ini kan ini dibentuk kayak ada stroke-nya ya, namanya kayak oranye di luar gitu kan. Untuk font dasarnya warna putih. Nah, kita dapetinnya dengan cara font ini kita ganti warna putih dulu.
Terus di layernya kita pilih blending option, kita kasih stroke. Untuk warnanya kita pilih warna oranye. Nah, ini bisa ditambah, digedein, mau 2 pixel atau 3 pixel, opacity-nya juga bisa diterangin. Nah, kurang lebih kayak gini. 6 pixel ya, kita ubah 6 pixel. Kita tinggal pindahin, taruh sini. Bisa dimiringin dikit, ngikutin desainnya, ya miring dikit. Nah, kalau dirasa ini udah settingannya pas kan kita tinggal copy paste aja untuk nama-namanya. Kita copy yang layer Wisnu tadi, kita ganti nama jadi contoh Galuh kan. Galuh. Kita pindahin, Ctrl T ya untuk pindahin, kita pencet Ctrl T terus kita seret ke tempat yang kita mau. Sama untuk Bang Eki juga nanti di copy, font Galuh di copy, di paste, Ctrl C, Ctrl V biasa. Kita tulis Eki, maaf ya Bang, nggak pakai Bang depannya, biar bareng aja gitu, sama. Udah, kurang lebih ini. Nah, yang terakhir biasanya kalau kita post di Instagram atau di apa, kan bawahnya ada media sosial ya. Untuk media sosial kayak hitam itu biasanya medsosnya kayak gini. Udah ditaruh juga di source ya. Nah, medsos udah ditaruh di source. Ini biar cepet aja ya, emang udah dibikinin PNG-nya kayak gini. Kalau umpamanya kalian mau bikin sendiri dengan isi yang lain, kalian bisa cek di folder media, di situ udah ditulisin, udah ada PNG dari YouTube, dari Instagramnya, gambar-gambar YouTube ini, Instagramnya. Nah itu nanti kalian bisa edit sendiri. Nah kalian tinggal tempatin di sini, atau mungkin kalau kurang panjang bisa digeser. Ya. Nah, oke, kurang lebih di situ sih. Ya, kurang lebih ini aja mungkin ya. Kalau dari desainnya, udah selesai belum sih? Bentar kita, salah. Fontnya bukan ini ya, ini font apa ya kemarin ya? Lupa sih pakai font apa, intinya gitu ya konsepnya. Fontnya terserah nanti mau pakai font yang apa gitu, disesuaikan sama yang udah di download aja fontnya apa gitu. Terus ya mungkin di situ ada yang mau ditanyain atau apa, ketinggalan di mana mungkin, atau mau diulang di bagian apa. No, gue ketinggalan di bagian yang ini, no. Di yang kurva ini ya, yang tadi lu bikin kurva. Oh Warna iya Bang, dirubah. di kurva ya. Oke Bang, bentar. Jadi di kurva itu fungsinya untuk mengubah warna layer ya. Ini kan. Bukan. Nah, kita pertama klik layernya dulu. Kita pencet image, adjustment, terus pilih kurva, curves, atau bisa pencet Ctrl M ya, cuman nggak hafal malu gue. Nah, terus kita ubah ininya Bang. Kita mau ubah jadi warna apa? Contoh warna hijau, nih contoh warna hijau. Nah, dari satu, contoh kalau mau diubah dari green-nya aja juga bisa gitu. Satu aja nggak apa-apa, cuman namanya warna kan dasarnya dari RGB ya, red, green, blue gitu. Jadi tinggal dikombinasiin aja sih. Sebenarnya harus coba-coba juga sih kalau emang ini. Kalau gue sih coba-coba aja, tapi sebenarnya ini ada komposisi warna RGB tadi, bisa dilihat di internet outputnya harus berapa supaya ketemu warna. Contoh oranye gitu, itu outputnya R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa gitu. Cuman kita pakai geserin kurvanya aja. Oh yang digeser itu yang ini ya, ada kotakan ini kecil itu, kita geser. Nah kita mau warna apa? Atau warna
ya kita bisa ganti warna apa. Oh, kalau itu jadi satu warna semuanya, no? Kayak misalkan arah kurvanya ke arah warna biru, dia bakal warna biru semua gitu. Jadi gini, kalau contoh kan, kalau kita tarik ke atas, outputnya kan makin gede, berarti warna merah, ini kan di channel red ya, channel R gitu. Berarti rednya makin kenceng gitu, biasanya ya kan, makin merah kan Bang gitu. Nah kalau kita tarik ke bawah, merahnya makin pudar gitu. Nah sisanya apa? Sisanya kalau pudar ini sisanya tinggal di green sama di blue gitu Bang. Jadi kombinasi antara tiga warna itu sih sebenarnya. Contoh ini mau pakai warna biru, berarti blue-nya yang harus dikencengin gitu. Blue-nya harus dikencengin gitu. Itu Bang mungkin. Ya, no, makasih. No, mau tanya, no, kalau misalkan yang tadi dirubah warnanya itu setengah bagian kiri itu mau warna biru, yang setengah bagian kanan warna coklat gitu. Jadi ada kayak gradasinya gitu. Bisa nggak, no? Setengah, maksudnya ini ya, kanan ini warna apa gitu ya. Terus kanan ini warna apa. Ya, Nah, kalau dari kursor. itu warna bentar ya. Nah, kalau itu kita bisa pakai cara ini Bang, kita apa ya bahasanya? Kita belah dua gitu loh. Gambar ini kan tadi gambar dasarnya hanya satu layer ya. Nah, ini kita bikin dua layer. Kita potong aja. Ini kan seleksinya yang kanan aja ya, contoh kanan. Kita copy, terus kita paste baru gitu. Nah, kan dia bakal bentuk layar baru Bang. Cuman kalau Abang lihat di sini kan ini setengah doang ya, ini yang kanan doang. Nah, ini kita bisa langsung ganti. Klik yang layer yang tadi barusan di copy, klik kurva gitu kan. Terus kita bisa, contoh kita mau ganti warna hijau. Nah, gitu. Setengah-setengah gitu kan Bang maksudnya. Ya, kita Iya, bisa iya. Oh, oke. bikin. Kasih, no, kasih. Untuk Bang J ya, Bang sorry tadi skip pas rubah warna yang biru ke coklat. Oh iya. Ya Bang, kurang lebih dari kurvanya sih Bang. Intinya kalau mau biru banget, contoh ini ya. Kita klik layar 1, adjustment, kurva. Nah, kalau mau merah ke arah merah nih, merah banget, nah merahnya kita naikin. Jadinya pink. Nah, kenapa jadi pink nggak jadi merah? Karena ada pengaruh dari green dan blue tadi. Kita bisa turunin mungkin. Nah, merah. Ini kita pakai rada feeling sih ya masih. Bahasanya gitu deh pokoknya. Nah, ini kita jadi warna merah. Iya, iya kurang lebih kayak gitu Bang. Intinya mau bawa warnanya pakai kurva. Oke Bang, sama-sama Bang. Teman-teman Bang yang Wisnu, ada yang ditanya? Naura Iya, mau tanya Bang. iya, tanya aja. Bang, kalau misalnya dari layar yang bawah itu kan itu ada merah merah agak tua, terus apanya kotaknya itu di warnanya beda-beda itu gimana ya Bang ya ngubahnya? Eh, oh, perwarna ini ya, perwarna segitiganya Iya, ini. iya Nah, perwarna segitiganya itu kalau misalnya diubah warna-warni itu kayak gimana Bang caranya? nah kalau itu sih ini agak ribet sih, tapi konsepnya sama yang kayak tadi Bang Rizky tanya, kita ubah. Kalau tadi kan Bang Rizky tanyanya gimana biar setengah bisa apa gitu kan. Nah, cuman kalau kasusnya Naura, kita harus copy segitiganya ini satu-satu gitu. Istilahnya di fill kan, di fill satu-satu gitu. Atau kalau itu kan kalau pakai cara kurva, ataupun kalau enggak, contoh nih, kita mau ubah warna ini aja ya. Contoh kita mau ubah yang warna mana ya? Yang gampang aja deh gitu. Kita bisa pakai selection tool juga. Contoh mau ubah yang ini nih, yang ini aja nih. Kita mau ganti pakai warna ungu, contoh ungu. Nah, kita tinggal pakai brush tool yang tadi, kita cari warna ungu, udah kita ubah warna ungu gitu. Nah, itu juga bisa. Atau ubah warna apa sih itu?
kita bawa warna hijau gitu. Nah, nanti tergantung mau warna apa sih sebenarnya. Ini gitu. Karena balik lagi tergantung sih sebenarnya banyak cara ngerjain di Photoshop ya, mau per layer atau mau langsung di layer itu. Ya, intinya bisa macam-macam caranya. Oke. Oke, makasih Bang Wisnu Oke, jawabannya. sama-sama. Ya, ada lagi mungkin yang mau ditanyain teman-teman. Mungkin kalau udah karena udah jam 10 ya, nanti mungkin kalau yang ketinggalan hasil reportan ini bakal di-upload juga. Nanti kalian bisa scan di barcode yang ada di situ anjay gitu kan. Bisa di link yang tadi bisa dibuka, nanti akan ada reportannya. Nanti bakal di-upload. Oke, mungkin sekian. Semoga ini bermanfaat buat kalian, terutama yang nanti bakal ngejabat ya, punya cara masing-masing. Semoga desainnya bisa didesain masing-masing juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak, No. Makasih banyak, No. Banyak Bang Makasih. Wisnu. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Makasih, Wisnu. No. Makasih Kominfo. Terima kasih Bang. Mantap. Kominfo. Mungkin udah kali ya di end meeting ya, izin end meeting for all. Selamat malam. Selamat malam. Malam, No. Subscribe ituan channel hitam. Oke, jangan lupa subscribe channel hitam, follow IG hitam juga. Oke. Selamat malam.